A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak Ruslin. Ya, pada kesempatan ini saya akan sharing pengalaman dengan anakku guna bagaimana kita mengedit berita-berita yang diterbitkan oleh spiennews.com. Jadi yang harus kita lihat, contoh berita yang akan kita edit adalah berita yang ini ya, Presiden akan mendapatkan gelar adat buton Laode Joko Widodo. Kita lihat dari tulisan ini, ideal judul itu anakku tuh minimal 7 lebih 9 ya. Pola penulisannya ini banyak kita bisa lihat di sini. Presiden akan, ini kan karena judul hanya besar, mendapatkan harus besar juga. Gelar adat buton Laode Joko Widodo Lakina Bawangi Yi Nusantara ya, hanya ini huruf besar saja. Nah sekarang kita mau edit, nanti hasilnya kita lihat di sini. Kita klik, kita lihat. Nah ini berita ini nanti kita akan edit, ini kita bisa baca sebelum kita edit, nanti kita bandingkan ya. Presiden akan mendapatkan gelar adat buton Laode Joko Widodo Lakina Bawangi Yi Nusantara. Jadi A ini dikasih huruf besar awal, ini juga M besar ya. Selanjutnya kita masuk pada di bawah ini. spiennews.com ini juga untuk bisa orang kenal ya. spiennews.com ini dikasih tebal ya. Bawah-bawah garis miring dari sini sampai ini kasih tebal ya. Datanya Presiden Republik Indonesia K7. Kalau K dengan angka ini sebenarnya harus tanda kurang yang tulisan benarnya. K kurang 7 gitu ya. K7. Joko Widodo, insinyur, sebenarnya pakai terkenal dengan insinyur haji mungkin ya. Dia insinyur ya. Insinyur Joko Widodo. Ke tanah buton. Nah, tanah ini menunjukkan tempat, jadi kesejahteraannya besar. Menjadi presiden kedua setelah Insinyur Soeharto dan Insinyur Soeharto yang pernah berkunjung ke tanah buton. Nah, seperti ini kan, ini artinya besar juga. Ke ini pakai tanda kurang itu bisa ya. Sekarang kita perbaiki. Nah, untuk memperbaiki itu kita buka ya, di sini kita sudah buka dashboardnya ini. Setelah kita masuk di sini, menu ini kita cari di post, semua yang di posting. Semua berita ini posting, kita edit dulu berita yang tadi ya. Nah ini, Presiden akan menggelar, kita edit, jadi akan sini langsung kita sunting, kita edit, perbaiki. Jadi kita perbaiki seperti mana yang saya sampaikan tadi. Kita lihat, kita edit sini, ini kasih dia huruf besar hanya. P-nya juga. Nah, P-nya tidak. Ini juga besar. Yang awal ini huruf besar. Presiden, yang bagusnya judul yang singkat, coba. Presiden Joko Widodo mendapat gelar adat buton. Tidak usah lagi disebutkan di atas judulnya, nanti orang baca gelar apa itu. Untuk memberi kesan. Nah, supaya orang penasaran sehingga masuk di dalam. Presiden RI saja, Presiden RI Republik Indonesia. Ya, Presiden Joko Widodo, saya terkenal dengan nama Joko Widodo. Tapi ini kan sudah dijelaskan, biarlah kita ikut saja ini teman-teman. Nah, nanti kalau bagusnya itu yang singkatnya Presiden Joko Widodo mendapat gelar adat buton. Harusnya begitu. Gelar apa nanti dibaca. Ini kan orang tahu, iyalah. Nah ini. Laode Joko Widodo Lakina Bawangi Yi Nusantara. Nah di sini merah. Nah. Selanjutnya ini dari sini sampai di sini kita kasih tebal dia nih. Nah gini, kasih tebal blok itu, jadi tekan shift nih, shift di blok ke kanan, kasih tebal ini. Nah, atau biasanya di visualnya saja supaya kelihatan. Nah, datangnya Presiden RI K7. Nah ini sebenarnya penulisan. Nah K7 tuh. Presiden Republik Indonesia ke-7.
Haji Joko Widodo sebenarnya. Haji Insinyur Haji Joko Widodo ke Tanah Buton menjadi presiden kedua. Ini huruf kecil saja nih, tidak apa. Presiden kedua yang dia tidak menunjukkan namanya. Setelah Insinyur Soeharto yang pernah berkunjung ke Tanah Buton. Nah, kali ini agenda Jokowi berkunjung tak hanya untuk menyapa masyarakat Bau-Bau saja, tapi melihat lebih dekat apa saja yang ada di kota Bau-Bau. Apa saja yang ada di ibu kota Bau-Bau? Tidak di kota Bau-Bau, saya tidak ngerti itu. Yang ada di kota Bau-Bau. Sore hari kenapa lebih besar ya sore hari. Nah, ini tuh beliau saja kata ganti, kita berkata beliau disambut. Ini kan kata sambung ini. Dengan hangat, tidak? Nah, tidak. Sore hari beliau disambut, kata kejar ini. Kita hanya perbaiki kalimat ini. Disambut hangat, dan malam hari dimanjakan dengan pada saat malam. Dimanjakan dengan berbelanja di Pantai Kamali. Begitu. Pagi harus huruf kecil lagi, karena sore tadi juga huruf kecil. Apa tidak, ini kan awal kalimat. Awal kalimat. Nah, sudah. Pagi di hari Selasa. Ini bisa begini atau bisa juga kita Selasa. Kenapa tidak huruf kecil? Karena nama hari itu besar. Mana? Itu yang mana hari Selasa? Nah, pagi di hari Selasa 27 September 2022, Jokowi yang menggunakan mobil bertulisan Indonesia, bukan lagi RI1. M1 ini akan diberikan. Satu ini memang karena pokoknya di sini bukan sini tadi. Kemudian dibaca tuh, Jokowi menggunakan mobil bertulisan Indonesia, bukan lagi RI1 ini. RI1. Oh, saya betul tadi dia benar. Ini akan diberikan gelar adat dari Sultan ke asal huruf besar ya? Ke-40. Adat harus huruf besar kan? Apa? Adat. Ini adat huruf besar. Gelar adat, tidak, ini penekanan tuh. Gelar adat ke-40 ada dari Sultan ke-40 Dr. Haji Laude Muhammad Isat Manarfa MSc, yaitu Joko Widodo menjadi Laude Joko Widodo, menjabat sebagai Lakina Bawangi Yi Nusantara. Nah, ini dikasih miring saja nih. Dengan adanya gelar ini, Presiden dengan adanya gelar ini, Presiden Indonesia menjadi orang buton. Dengan adanya gelar ini, Insinyur Joko, dengan adanya gelar ini, Presiden Indonesia menjadi orang buton. Sudah ngerti ingatnya itu. Ketika dikonfirmasi, salah satu masyarakat adat buton, salah satu tokoh masyarakat adat buton Alfian mengatakan, ketika begitu mengatakan
Ketika dikonfirmasi, salah satu tokoh masyarakat adat Buton, Alfian, mengatakan, siapa saja boleh mendapatkan gelar Laude, yang mana hakikat orang Buton, yang mendapat gelar tersebut merupakan seseorang yang memiliki tutur kata yang baik, kemampuan dalam akhlak yang baik, memiliki dan memahami nilai budaya leluhur, serta mengerti tatanan adat Buton. Besar aja nih, tatanan adat Buton. Ujarnya, ini koma gini. Kalau dikasih besar itu karena ditekan kanan. Nah itu. Dulu lebih lanjut dirinya menjelaskan yang menurutnya di atas. Karena ini tidak bagaimana, karena ada tambahnya. Dulu zaman Kesultanan, tambahnya gelar Laude didapat bila seorang anak yang lahir dari 3 golongan kaummu itu bahasa Butonnya, gelar kaummu. Masih miring. Ini kan kata golongan dari 3 golongan kaummu, atau dalam duduk adat disebut Kamboru Kamboru Talu Palena, yaitu dari golongan golongan tapi kasih miring lagi. Ya. Dari golongan tapi Tanai Landu dan juga Katumba dan jangan juga lagi. Dan saja dan Kombewa. Yang saya dan juga dan Kombewaha bukan Kombewaha, salah tuh. Gelar itu dapat diberikan kepada seorang anak bila sang ayah masih dulu menjabat menjadi perangkat kesultanan, seperti Lakina atau lainnya. Tegasnya, terangnya. Menurut Alfian, adapun gelar Lakina Bawangi Bawangi ini kan pakai itu, Lakina Bawangi harusnya dalam tatanan adat dan budaya orang Buton, tatanan adat dan budaya orang Buton, seorang Lakina memiliki kadie untuk dipimpinnya. Serta Lakina akan dilantik. Lantiknya mungkin. Dilantik. Dan disumpah, ini kata kerja, jadi sambung dia. Kenapa bermain itu? Tas itu bergerak itu. Mana tas lu? Kau salah klik. Saya mau klik, ada yang ini, yang mus. Kamu di sekitar itu? Apa pelakukan dalam saya? Dan dilantik dan disumpah di depan rumah Sultan, atau sekarang disebut Kamali, oleh Sultan apa? Makasih miring bisa juga. Oleh Sultan dan serta diberikan SK benda seperti jubah. Diberikan SK
benda seperti jubah, sarung, keris, dan kampurui. Untuk sekarang, ya, siapa saja bukan siapa saja boleh, apalagi untuk melestarikan budaya, adat istiadat tanah buton, budaya dan adat istiadat tanah buton. Yang penting amanah, yang penting amanah, yang penting orangnya amanah, yang penting orangnya amanah. Gelar dipakai selama hidup dan mampu dipertanggungjawab secara langsung kepada Yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Timbunya ini komik. Nah ini Timburnya. Ini komik. Nah, ini bisa begini, bisa juga kita hilangkan begini, baru kita tutup begini, sama. Di piring Muhammad. Nah, ini lebih lanjut dirinya menjelaskan. Ini lebih lanjut dirinya menjelaskan. Nah, lebih lanjut dirinya menjelaskan setiap gelar yang ada di tanah buton biasanya memiliki karismatik secara spiritual. Seandainya dilantik seperti dulu, maka seorang lakina akan benar-benar amanah dalam menjalankan tugasnya. Namun apabila seorang lakina berbuat salah, maka alam semesta yang menghukumnya, bukan lagi dari manusia atau pengadilan tinggi. Tegasnya gitu ya. Ingatkannya, tegasnya. Nah, itu udah liputan editor Bahari. Saya simpan. Nah, kalau sudah edit di situ, dia kasih headline saja. Wow, headline. Jadi berita nasional ya. Yang masuk di riset tadi. Headline. Nah, sudah tinggal setelah itu kita simpan. Simpan di mana? Nah, ini perbarui. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu jadi. ada kunci. Nah, itu contoh. Nah, contoh yang bisa kita. Iya. Nah, demikian hasil berita yang kita telah edit, semoga bermanfaat. Adapun syarat mohon masukan dari para penonton sekalian. Tapi kita baca lagi kembali hasilnya. Ini sebelum diedit. Ini tampilan sebelum diedit. Nah, sekarang kalau kita lihat hasil editannya, ya, kita lihat Presiden akan mendapatkan gelar adat buton Laude Joko Widodo, Lakina Bawangi I Nusantara. Presiden akan mendapat gelar adat buton Laude Joko Widodo, Lakina Bawangi I Nusantara. Spnews.com. Wow. Datangnya Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo ke Tanah Buton menjadi presiden kedua setelah Insinyur Soeharto yang pernah berkunjung ke Tanah Buton. Kali ini agenda Jokowi
Berkunjung tak hanya untuk menyapa masyarakat Bawau saya, tapi melihat lebih dekat apa saja yang ada di kota Bawau. Sore hari beliau disambut hangat, dalam malam hari dimanjakan dengan berbelanja di Pantai Kamali. Pagi di hari Selasa 27 September 2002, Joko Widodo yang menggunakan mobil bertulisan Indonesia bukan lagi RI 1 ini akan diberikan gelar adat dari Sultan ke-40 Dr. Haji Laode Muhammad Isyad Manarif MSC, yaitu Joko Widodo menjadi Laode Joko Widodo menjabat sebagai Lakina Bawangi Yi Nusantara. Dengan adanya gelar ini, Presiden Indonesia menjadi orang buton. Ketika dikonfirmasi, salah satu tokoh masyarakat adat Buton, Alfian, mengatakan siapa saja boleh mendapatkan gelar Laode, yang mana hakikat orang Buton yang mendapat gelar tersebut merupakan seseorang yang memiliki tutur kata yang baik, kemampuan dalam akhlak yang baik, memiliki dan memahami nilai budaya leluhur, serta mengerti tatanan adat Buton, ujarnya. Dulu zaman Kesultanan, tambahnya, gelar Laode didapat bila seorang anak yang lahir dari 3 golongan kaummu atau dalam duduk adat disebut Kamboru, Boru, Taulu Palena, yaitu dari golongan Tapi-Tapi, Tanailandu, dan Kumbewaha. Gelar itu dapat diberikan kepada seorang anak bila sang ayah masih duduk menjabat menjadi perangkat kesultanan seperti Lakina atau lainnya, jarangnya. Menurut Alfian, adapun gelar Lakina Bawangi harusnya dalam tatanan adat dan budaya orang Buton, seorang Lakina memiliki hadiah wilayah untuk dipimpinnya, serta Lakina akan dilantik dan disumpah di depan rumah Sultan atau sekarang disebut Kamali oleh Sultan, serta diberikan SK benda seperti jubah, sarung, keris, dan kampurui. Untuk sekarang, ya siapa saja boleh, apalagi untuk melestarikan budaya dan adat istiadat Tanah Buton. Yang penting orangnya amanah. Gelar dipakai selama hidup dan mampu dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Yang Maha Kuasa, ibunya. Senin 26 September 2002 di Piring Muhammad. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan setiap gelar yang ada di Tanah Buton biasanya memiliki karismatik secara spiritual. Seandainya dilantik seperti dulu, maka seorang Lakina akan benar-benar amanah dalam menjalankan tugasnya. Namun apabila seorang Lakina berbuat salah, maka alam semesta yang menghukumnya, bukan lagi dari manusia atau pengadilan tinggi, tegasnya. Ini ada yang perlu diedit tadi. Ini supaya seragam, kita pakai Selasa ini kita dalam kurung saja. Kanan kembali. Ya. Oke, itu yang bisa kita sempurnakan. Lebih dan kurangnya saya Rusli Asmin selaku redaktur SPN News mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita tidak edit.